Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa Gereja bagi Bangsa. Yang lalu kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Negara Republik ini sudah terbentuk sejak 78 tahun yang lalu, dan itu adalah satu perjalanan yang panjang yang seharusnya menjadikan negara ini menjadi negara yang makmur dan cita-cita bangsa di mana masyarakatnya adil dan makmur itu seharusnya sudah tercapai. Tetapi kenyataannya yang terjadi sekarang ini masih jauh dari harapan. Mungkin kita sudah melihat di gadget atau layar televisi adanya peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka yang begitu meriah, yang begitu megah, yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tetapi itu tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya di negeri ini. Dalam kitab Yehezkiel diceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Ternyata keadaan bangsa Israel hampir sama dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Dalam pemimpinnya, ternyata pada zaman itu pemimpinnya melakukan korupsi, menindas rakyat, pemimpin gerejanya memperkosa hukum, tidak mengajarkan kebenaran. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang tidak melindungi rakyat malah melakukan korupsi. Banyak nabi-nabi palsu, dan bahkan penduduk negerinya sendiri pun masyarakatnya juga melakukan kejahatan. Keadaan ini umumnya hampir sama terjadi di mana-mana, tidak terkecuali di Indonesia. Mari kita lihat secara garis besar bagaimana keadaan Republik Indonesia saat ini. Dalam pemimpinnya, presidennya bersih, sungguh-sungguh dalam membangun. Walaupun masih ada celah untuk bisa diprotes, tapi secara umum pemimpin kita sudah sangat-sangat bagus. Dalam segi pembangunan kita bisa melihat bagaimana Pak Presiden begitu memperhatikan sarana dan prasarana. Banyak jalan-jalan yang baru, banyak jalan-jalan yang diperbarui, pelabuhan-pelabuhan juga berkembang. Sarana dan prasarana sudah sangat bagus. Dalam bidang ekonomi secara umum, perekonomian Indonesia sekarang ini ada dalam posisi stabil. Dalam hukum yang muncul kadang-kadang terjadi juga suap menyuap, sering terjadi tebang pilih, hak asasi manusia diinjak-injak. Ini secara umum hampir sama dengan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Dalam keamanan, segi keamanan, tindak kejahatan yang merajalela juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, membuat orang merasa tidak aman. Akhirnya mereka melakukan merampok, menodong, banyak juga peredaran narkoba sebagai mata pencaharian dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan masih banyak yang perlu digumulkan untuk sekolah-sekolah, khususnya yang di tempat-tempat terpencil, di mana gaji guru yang belum adil, yang belum pantas. Dalam segi karakter moral bangsa, khususnya generasi muda, di mana peredaran narkoba yang terus merajalela, pornografi, seks bebas, aborsi yang sudah terlihat biasa saat ini. Bahkan baru-baru ini muncul juga banyak tayangan-tayangan TV atau film yang tidak mendidik untuk anak-anak. Banyak yang berbau klinik, yang melegalkan LGBT dan lain sebagainya. Internet, games juga sangat-sangat tidak mendidik. Nah, bagaimana dalam segi kerohanian? Peranan paranormal yang makin menguat di negeri ini, di mana sentimen agama atau adanya perusakan, adanya penghabatan rumah ibadah. Tetapi di lain pihak banyak juga terjadi pertobatan-pertobatan, banyak di daerah-daerah, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang percaya pada Kristus. Bila kita lihat secara garis besar, sebenarnya keadaan Indonesia saat ini hampir sama dengan keadaan bangsa Israel yang dituliskan di kitab Yehezkiel tadi. Tapi bila keadaan ini tidak segera berubah, maka murka Allah akan segera dijatuhkan sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan
memiliki hati bagi bangsa-bangsa. Dalam Yehezkiel 22 ayat 30-31 dituliskan, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat tentang hati Tuhan. Pada dasarnya Ia bukan Allah yang senang memurkai sesuatu bangsa. Hati Tuhan bagi bangsa-bangsa tersirat dalam ayat yang kita baca tadi. Tuhan Yesus tidak langsung murka, tapi Ia masih mencari seorang untuk menahan murkanya. Di sini terlihat bagaimana Allah sangat menyayangi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Allah memilih seorang, hanya cukup seorang yang mendirikan tembok atau mempertahankan negeri ini. Mungkin ayat ini memberi kesan seolah-olah Allah tergantung kepada manusia. Mengapa? Sebab Allah tidak dapat menentang keputusannya sendiri. Allah telah menyerahkan kendali dunia ini kepada manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 28, manusia diserahkan atau diserai untuk menguasai bumi, tetapi manusia gagal, malah dikendalikan oleh iblis. Kemudian Allah memilih Israel lewat Abraham untuk memberkati bangsa-bangsa, tetapi bangsa Israel gagal karena mereka menjadi sombong. Dan kini Allah memilih gereja yang terdiri dari segala bangsa. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kota atau nasib negeri. Tuhan menempatkan gereja di dalam negeri ini bukan secara kebetulan atau tanpa maksud tertentu atau hanya untuk menyelamatkan beberapa orang dari bangsa ini, tetapi gereja ada di negara ini untuk menentukan nasib dari negeri ini. Dengan cara bagaimana gereja akan mempengaruhi negeri? Dengan penginjilan atau dengan kabar keselamatan, dengan pendidikan, dengan pembangunan fisik, ekonomi, politik, dan dengan doa syafaat. Mempertahankan negeri atau membangun tembok untuk menahan murka Allah. Kita harus terus mendoakan bangsa ini berdiri di hadapan Allah dengan doa kita. Jika gereja berhenti berdoa, murka Allah akan berlangsung. Mengapa ketika kita makin berdoa, keadaan makin buruk? Mari kita ingat Keluaran 5 ayat 22-24. Di situ dituliskan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Mari kita percaya bahwa ketika keadaan makin buruk, Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat. Jangan berhenti berdoa, miliki hati untuk bangsa ini. Mari kita melakukan peran kita. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.